Linguistik umum adalah ilmu pengetahuan yang tidak hanya mempelajari bahasa, tetapi juga sistem bahasa pada umumnya, seperti seluk-beluk bahasa. Juga mencakup pemahaman tentang cara kerja bahasa untuk komunikasi yang lebih baik dan membantu memahami bagaimana kata-kata diekspresikan dan membentuk cara berpikir. Adapun pengertian linguistik umum menurut Ferdinand adalah fokus pada struktur bahasa sebagai sistem sosial yang terdiri dari penanda atau bentuk fisik atau alat dan petanda atau makna. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu cabang linguistik, yaitu semantik. Semantik adalah studi tentang makna atau arti kata, kalimat, dan hubungan antar elemen bahasa dengan dunia nyata. Ini mengeksplorasi bagaimana makna terbentuk, berubah, dan dipahami dalam konteks sosial ataupun budaya. Dalam semantik ada beberapa jenis makna. Yang pertama ada makna leksikal. Makna leksikal adalah arti dasar kata menurut kamus, seperti sinonim atau persamaan kata dan antonim atau lawan kata. Contoh katanya adalah rumah, yang berarti sebuah bangunan atau tempat tinggal. Selanjutnya ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah arti yang muncul dari fungsi struktural atau imbuhan dalam kalimat, bukan dari arti dasar kata itu sendiri. Nah, makna gramatikal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada afiksasi, yang kedua reduplikasi, dan 3 pemajemukan. Kita bahas satu persatu. Afiksasi atau pengimbuhan dibagi menjadi 4. Yang pertama prefix, yang kedua infix, yang ketiga ada suffix, yang keempat ada konfiks. Prefix adalah imbuhan yang ditempatkan atau diletakkan di awal kata. Contohnya membaca, kata dasarnya adalah baca. Dimakan, kata dasarnya makan. Ditulis, kata dasarnya tulis. Dan yang kedua ada infix. Infix adalah imbuhan yang disisipkan di tengah kata. Contohnya seperti kata dasar maju mendapatkan infix atau sisipan el atau l, yaitu menjadi melaju, berarti bergerak dengan cepat. Yang ketiga ada suffix. Suffix atau akhiran, imbuhan yang diletakkan pada akhir kata. Contohnya, makan mendapatkan imbuhan an di akhir kata menjadi makanan. Dan yang terakhir ada konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang berada di awal kata dan akhir kata. Contohnya, kata dasar indah mendapat awalan ke dan mendapat akhiran an, lalu menjadi kata keindahan. Atau kata dasar main mendapat imbuhan per dan mendapat akhiran an, menjadi permainan. Yang kedua ada reduplikasi atau pengulangan kata. Nah, reduplikasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, reduplikasi penuh atau dwilingga dan reduplikasi sebagian atau dwipura. Yang pertama, reduplikasi penuh. Reduplikasi penuh itu contohnya seperti kata anak lalu mendapatkan reduplikasi atau pengulangan menjadi anak-anak. Jadi, kata yang diulang itu seluruhnya atau penuh. Berbeda dengan reduplikasi penuh, reduplikasi sebagian hanya mengulang kata sebagian. Contohnya dari kata dasar laki, bukan menjadi laki-laki tetapi menjadi lelaki. Kalau menjadi laki-laki itu masuk ke dalam reduplikasi penuh. Nah, contoh lainnya ada kata dasar pohon. Kalau kata pohon ini mendapat pengulangan kata bukan pohon-pohon tetapi pepohonan. Nah, itu contoh reduplikasi sebagian. Selanjutnya ada pemajemukan atau penggabungan 2 kata menjadi 1. Contohnya ada kata dasar rumah dan sakit. 2 kata dasar ini jika digabungkan menjadi 1 makna, yaitu rumah sakit. Atau contoh lainnya adalah air dan terjun menjadi air terjun.
Selanjutnya ada makna denotatif. Makna denotatif ini adalah makna yang sebenarnya atau makna lugas dan objektif sesuai kamus tanpa imbuhan atau tambahan kata kiasan atau perasaan. Seperti kata panas berarti suhu yang tinggi. Dan yang terakhir ada makna konotatif. Makna konotatif adalah makna kiasan atau tambahan yang didasarkan pada perasaan, emosi, atau nilai sosial tertentu, bukan makna yang sebenarnya. Contohnya seperti kursi empuk. Kata kursi empuk ini bisa dimaknai atau diartikan sebagai jabatan. Contoh lainnya ada kalimat kambing hitam. Kambing hitam ini bukan berarti kambingnya yang hitam, tetapi maknanya orang yang disalahkan. Nah, contoh yang lainnya ada panjang tangan. Panjang tangan ini bukan berarti orang tersebut tangannya panjang, tetapi berarti atau bermakna dia adalah seorang pencuri. Materi selanjutnya ada contoh analisis semantik. Nah, pada contoh analisis semantik ini, yang pertama ada sinonim atau persamaan kata dan antonim lawan kata. Contoh kalimatnya adalah anak itu pintar kimia dan cerdas fisika, tetapi bodoh dalam matematika. Nah, pada kalimat ini kalian bisa menganalisis nggak apa sih sinonim dan antonimnya? Dalam kata ini, sinonimnya adalah pintar dan cerdas. Pintar dan cerdas memiliki persamaan kata dan artinya sama. Sedangkan sinonimnya adalah pintar dan bodoh, yang berarti lawan dari kata pintar adalah bodoh. Yang kedua ada pergeseran makna. Contohnya itu seperti kata kepala, yang berarti bagian tubuh bergeser makna menjadi pemimpin, bukan lagi anggota tubuh. Yang terakhir ada kalimat ambiguitas. Kalimat ambiguitas ini adalah kalimat yang memiliki dua arti. Contohnya, masalah ini harus diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, kepala dingin di sini bukan berarti kepalanya yang dingin ya teman-teman, tetapi harus diselesaikan dengan tenang. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Since the number one